Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama dengan saya Pak Andi dalam pelajaran seni budaya untuk kelas 9A sampai 9F. Baik, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, dan aliran seni lukis. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang tema seni lukis, alat dan bahan berkarya seni lukis. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai tema berkarya seni lukis. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Baik, pada gambar di samping ini merupakan contoh gambar manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Contoh gambar manusia dengan manusia lain adalah seperti yang di samping. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya. Seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan sebagai objek lukisan. Contoh, lukisan manusia dengan alam sekitarnya adalah seperti yang di samping. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis ya, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris,
kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Contohnya adalah pada gambar di samping ini. Dan yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat sang perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membaca, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktivitas lainnya. Contohnya adalah seperti gambar di samping. Ini adalah contoh gambar tema manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam adalah manusia dengan alam khayal. Baik, ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar, atau saat kita tertidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Contohnya adalah gambar ini. Berikut alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa dua dimensi meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Yang pertama, pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian sering kali keliru ketika membelinya. Namun, sifat dan bahannya tidak sama. Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixing. Akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan kotoran. Krayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Krayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengilap dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpih, sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika kita menggambar. Yang kedua, cat pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencernya, yaitu yang pertama, cat air berbasis air. Cat air atau cat yang berbasis air
Jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gam arabik sebagai bahan baku serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang gambar. Yang berikut, cat minyak atau cat berbasis minyak. Cat minyak itu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering, namun cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Cat minyak ini memberi efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Kelemahan cat minyak ini pada baunya yang menyengat. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Cat minyak biasanya dikemas bentuk tube timah dalam bentuk pasta yang dalam pemakaiannya dicampur dengan resin sebagai pengencer. Yang berikut, cat akrilik. Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Berbagai macam pigmen kemudian ditambahkan ke dalam emulsi polimer akrilik untuk mendapatkan berbagai warna cat yang berbeda. Singkatnya bahwa cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta dan dikemas dalam semacam tube. Berbagai aditif umum ditambahkan ke cat akrilik sehingga diperoleh berbagai jenis cat dengan sifat berbeda. Sebagian aditif membuat cat lebih tebal, tipis atau kering lebih lambat. Hal ini sangat berguna karena cat akrilik cenderung kering dengan cepat. Setelah kering, cat akrilik sulit dihapus kecuali dengan menggunakan larutan alkohol khusus. Aditif tertentu mengubah cara cat terlihat. Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30%. Agar tidak mengurangi kualitasnya. Mencampur dengan air akan membuat tampilan cat akrilik ini nampak lebih lembut dan transparan karena sifatnya yang mengering dengan cepat. Jadi pastikan mengaplikasikan cat akrilik secepat mungkin. Setelah kering, cat akan susah dihapus atau dimodifikasi. Yang berikut, kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Contoh di samping ini adalah gambar kuas. Yang berikut, pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat. Yang kelima, palet. Nah, palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukurannya. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air, sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangan. Yang
berikutnya adalah kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Ini adalah contoh gambar kanvas. Baik, setelah kalian menyimak video ini, tugas yang kedua adalah perhatikan gambar ini. Apa tema lukisan ini? Apa alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan ini? Apakah yang digunakan dalam lukisan ini? Silahkan bekerja, kumpulkan tepat pada waktunya sebelum hari Senin depan.